Bos, izin saya mulai, boleh? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia sejahtera buat kita semua. Bapak Pagi, Ibu, Pagi, Bu. peserta Latsar angkatan 134 ya. Ya, Bu. Kabupaten Sekadau. Oke, baik. Alhamdulillah jumpa lagi ya. Kemarin kan kita sudah sama-sama di agenda 2 ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan saya fasilitasi, waktunya agak pendek hari ini, hanya 2 JP untuk fasilitasi Bapak Ibu coaching agenda 1 2 3 ya. Jadi oke. Dan Bapak Ibu ini yang di sini ini yang coachingnya saya ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya, Bu. Coachnya Bapak Ibu siapa? Ibu Sufiati. Iya. Oke, berarti yang saya coachnya. Oke. Kan Bapak Ibu kemarin udah di grup ya. Oke, baik. Jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir secara sinkronus sebelum Bapak Ibu seminar. Ya. Ya kan? Kita akan seminar tanggal 19. Oh, masih ada, nanti kita akan ada coaching RA pada tanggal 11. Seminar kita tanggal 19 ya. Oke. Baik. Jadi saya akan langsung saja karena waktu kita tidak banyak. Oke, saya akan share screen, tunggu sebentar. Oke, Bapak Ibu udah bisa lihat layar saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi di kelompok ini ada 10 orang ya. Ya, Bu. Saya akan jadi tunggu saya. Kemarin kita udah bikin grup ya, yang tadinya ada Pak Irawadi, terus kita bikin grup baru ya tadi malam. Ya, Bu. Ya, Bu. Khusus coach. Ya, oke. Coba ya, saya akan monitor dulu pas ya. Saya harus kasih nama coachnya apa skadonya tuh di depan, karena Bapak Ibu kalau pakainya kelompok 1 gini itu kelompok 1 tuh banyak, nanti saya bingung yang mana ya. Jadi karena pada saat yang bersamaan saya harus ada coach di beberapa kabupaten kota, maka harus ini Skado atau Pontianak atau Sintang gitu ya. Jadi saya beri nama Skado. Oh iya. Ini tadi malam ya, Bapak Ibu sudah mulai menuliskan masalah dengan baik. Oke, baik. Bagus. Bagus, sekarang saya akan mulai ya. Jadi, saya akan sampaikan untuk terkait coaching agenda ini ya, Bapak Ibu. Jadi, terkait beberapa hal penting supaya bridging dari Bapak Ibu yang sudah belajar agenda 1 sudah bersama Bu Ersa ya. Yang tadinya kan terjadwal saya, tapi karena saya ada acara, terus Bapak Ibu gantikan Bu Ersa, terus agenda 2 bersama saya, dan agenda 3 Bapak Ibu bersama Pak Darmawan. Betul?
Bu, Pak Irawadi. Agenda satunya Ada satu Pak Irawadi, Bu. Pak Irawadi, Bu. Oh, agenda 1 Pak Irawadi. Salah baca. Betul. Oh, agenda satunya iya Pak Irawadi. Oh, saya kemarin di sini tuh di kelompok 2. Kelompok 2 yang digantikan Bu Ersa. Ya, oke. Terus agenda 2 bersama saya, agenda 3 bersama Pak Darmawan. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Dengan itu diasumsikan Bapak Ibu itu sudah mendapatkan seluruh materi dari ketiga agenda. Oke. Maka sekarang kita akan mencoba bridging ya dari ketiga agenda tuh apa, so what gitu loh yang mau kita lakukan menuju ke rancangan aktualisasi ke agenda 4 ya, bridging agenda 1 2 3 ke agenda 4. Saya di awal harus sampaikan dulu ini satu catatan penting ya Bapak Ibu perhatikan. Pertama, Bapak Ibu mulai dari sekarang kan harus mulai mengidentifikasi isu. Saya udah minta Bapak Ibu tadi malam beberapa sudah menuliskan ya dengan beberapa data. Nah, ini memang pertama bahwa isu itu Bapak Ibu harus disertai data dan fakta. Data itu apa misalnya? Data itu angka ya, data itu presentasi. 5 dari 10 siswa misalnya itu udah angka ya, atau dari 27 siswa di kelas 6 30% diantaranya, nah itu data ya. Kalau fakta itu apa? Kalau fakta misalnya selama 7 bulan saya bekerja, dari pengamatan saya selalu menjumpai bahwa siswa sering tidak mengumpulkan tugas tidak tepat pada waktunya, misalnya seperti itu. Fakta, dari penuturan kepala sekolah, penduduk di sekitar lingkungan sekolah ini semuanya adalah atau sebagian besar adalah misalnya petani, dan pada masa-masa seperti bulan September ini di mana masa panen, siswa banyak diminta orang tuanya untuk membantu di kebun misalnya. Itu fakta. Jadi fakta itu bisa berdasarkan pengamatan sendiri atau penuturan orang lain, kepala sekolah maupun rekan kerja yang lain atau masyarakat sekitar berdasarkan observasi pengamatan Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami. Kemudian isu ini harus dikaitkan dengan agenda 3. Jadi agenda 3 kemarin dengan Pak Darmawan, Bapak Ibu sudah belajar tentang ada 3 mata pelatihan, manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Semua masalah itu harus berasal dari sana. Ya. Artinya kalau misalnya terkait hasil belajar siswa sebagai contoh, maka mungkin itu terkait dengan pelayanan publik. Indikator apa dari pelayanan publik yang dilanggar? Nah, itulah kaitannya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan disiplin pegawai, ya misalnya dari 7 orang guru yang ada di sekolah ini misalnya, 5 guru diantaranya itu jarang masuk ke sekolah misalnya. Maka itu adalah terkait disiplin pegawai, itu terkait manajemen ASN. Nilai apa yang dilanggar di manajemen ASN, itulah kaitannya dengan agenda 3. Ini kaitannya dengan agenda 3 ya. Jadi apakah manajemen ASN, apakah pelayanan publik, ataukah WOG. Kalau WOG terkait apa? Misalnya komunikasi, ya, masalah koordinasi, ya, masalah keterlambatan informasi dan seterusnya, itu adalah masalah WOG. Kemudian catatan penting yang kedua, gagasan solusi setelah Bapak Ibu menemukan masalah itu harus ada unsur kreativitasnya, harus ada inovasinya. Jangan business as usual. Kalau misalnya Bapak Ibu kegiatannya menyusun RPP,
RPP itu kegiatan rutin atau kegiatan inovasi? Kegiatan Rutin. rutin dan harus berinovasi juga isinya. Ya, isinya harus inovasi, tapi menyusun RPP adalah kegiatan rutin. Hal yang Bapak Ibu harus kerjakan setiap hari, ya. Kalau melaksanakan evaluasi, itu kegiatan rutin atau kegiatan inovasi? Kegiatan rutin juga, Bu. Rutin juga, Bu. Rutin, Bu. Dan rutin juga, tetapi bisa diinovasi juga, ya. Bisa diinovasi. Evaluasinya memakai Kahoot misalnya ya. Evaluasinya memakai Google Form yang tidak seperti biasanya dilakukan. Bisa. Kemudian catatan yang keempat, ini catatan nih. Gagasan solusi itu harus ada penjelasannya atau deskripsinya. Jadi tadi misalnya, saya selama pandemi ini siswa hasil evaluasinya selalu 100 pada saat mereka online pembelajarannya tidak tatap muka, kok ulangannya semuanya bagus 100 semua. Jadi ada masalah di situ. Maka saya akan membuat sistem evaluasi yang lebih berinovasi dalam sisi evaluasi. Misalnya tadi menggunakan Google Form misalnya ya. Nah, Google Form itu apa? Google Form adalah Google Form cara kerjanya bagaimana ya. Nanti akan digunakan seperti apa? Atau siapa yang pernah menggunakan itu? Apa kelebihannya, apa kekurangannya dan seterusnya? Itu dijelaskan nih. Ada penjelasan atau deskripsi terkait gagasan inovasi yang Bapak Ibu munculkan. Jangan dengan ini saya memunculkan gagasan inovasi, evaluasi menggunakan Kahoot misalnya. Tapi sudah titik, setelah itu saya akan laksanakan dalam kegiatan menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, membuat media, sampai dibaca selesai itu lembaran RA. Tidak ada penjelasan apa itu Kahoot. Apa itu Google Form misalnya. Sehingga penguji pasti bertanya, apa sih ini Kahoot, coba jelaskan gitu. Sekali udah dijelaskan, kenapa enggak ada tuliskan di sini supaya saya tahu gitu. Ya. Jadi harus ada penjelasannya dulu. Kemudian Bapak Ibu, masalah yang sedang Bapak Ibu coba identifikasi ya, tadi malam sudah beberapa yang muncul itu harus dikomunikasikan dengan mentor. Artinya Bapak Ibu dan mentor itu harus memiliki persepsi yang sama terhadap masalah itu. Masalah itu harus menjadi masalah bersama, katakan gitu ya. Tidak hanya Anda yang merasa ini bermasalah, tapi ketika dikonfirmasi dengan mentor, mentornya menolak. Enggak ada masalah itu tuh di sekolah kami misalnya. Itu bermasalah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengkomunikasikan masalah ini dengan mentor. Setuju nggak mentor dengan ini? Atau mentor bahkan menguatkan dengan data-data ya. Oh iya memang dari dulu tuh begini gini misalnya. Hal yang dulu menjadi pengalaman dari mentor yang pada saat Bapak Ibu belum masuk bekerja di situ. Nah, itu bagus. Jadi harus satu persepsi gitu ya, satu bahasa tentang masalah yang Bapak Ibu angkat atau Bapak Ibu tuliskan di sana. Oke. Oh iya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan ya langsung tanya saja, nggak usah menunggu kesempatan bertanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini bridging-nya yang saya katakan tadi. Jadi apa kaitan antara agenda 1, 2, dan 3 dengan agenda 4 atau penyusunan rancangan? Jadi agenda 1 yang sudah Bapak Ibu pelajari bersama Bu Ersa, Pak Irawadi ya, itu dari situ Bapak Ibu selain memiliki wawasan kebangsaan ya, itu Bapak Ibu harus memiliki kemampuan untuk menganalisis isu. Ya. Penggunaan tools atau alat-alat analisis untuk menganalisis isu.
Jadi ada 3 tools kan yang sudah Bapak Ibu pelajari dalam agenda 1. Jadi yang pertama Bapak Ibu menggunakan APKL. APKL ini digunakan untuk memilih satu isu prioritas. Tadi malam saya sudah minta Bapak Ibu nulis 3 masalah kan? Ya. Nah, kan masalahnya 3. Bagaimana caranya memilih? Maka gunakan APKL. Oke. Untuk APKL ini Bapak Ibu sudah menguasai ya penggunaannya? Belum terlalu, Bu. Gimana? Kalau Putri belum terlalu, yang lainnya sudah? Mampu, belum terlalu jelas gitu, Bu. Belum terlalu apa ya? Belum terlalu jelas juga. Karena belum diterapkan, Bu. Oke. Kemudian setelah terpilih satu isu prioritas menggunakan APKL, maka Bapak Ibu menggunakan alat analisis berikutnya yaitu Fishbone untuk menemukan akar penyebab masalah. Jadi masalahnya udah ketemu tuh, tapi kita harus tahu apa yang menjadi penyebab masalah itu. Ini Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Fishbone-nya? Sudah? Halo? Belum, Bu. Belum juga, Bu. Belum? Belum. Bapak Ibu, tapi udah tahu Fishbone-nya, sudah tahu. Sudah, Bu, kemarin kan ada di Kemarin sudah diajari? Belum. cuman baca di modul, Bu. Baca di modul. Belum diajari. Terus dari baca di modul, Bapak Ibu gimana? Sudah bisa menggunakan belum kira-kira? Gimana? Sudah belum? Dipelajari lebih lanjut mungkin bisa, Bu, lihat contoh-contoh dari teman yang udah sebelumnya. Oke. Jadi dari Fishbone, Bapak Ibu akan menemukan penyebab-penyebab masalah. Ya. Kemudian setelahnya Bapak Ibu menggunakan alat analisis yang ketiga yaitu USG. USG ini sama prinsipnya penggunaannya dengan APKL. Kalau APKL udah jago, USG pasti jago juga. Untuk USG ini untuk memilih penyebab masalah yang akan diatasi. Karena tadi kan penyebab masalahnya banyak nih dari Fishbone. Maka kita harus memilih penyebab masalah yang akan diatasi. Ya, ini agenda 1 nih. Kemudian Bapak Ibu sekarang sudah memilih penyebab masalah yang akan diatasi. Jadi sekarang mau mengatasinya dengan cara apa? Ya, dengan sebuah inovasi, dengan sebuah gagasan kreatif yang akan Bapak Ibu laksanakan dalam kegiatan aktualisasi. Aktualisasi apa? Aktualisasi nilai-nilai agenda 2. Nah, sini kaitannya. Jadi agenda 2 itu kemarin kita udah mempelajari aneka. Semuanya memiliki indikator-indikator aneka. Nah, ini akan diuraikan untuk diaktualisasikan dalam masa habituasi. Jadi Bapak Ibu harus menuliskan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai aneka. Ya. Jadi ini kaitannya nih. Masalahnya sudah ketemu, akan diatasi dengan gagasan solusi. Gagasan solusinya dilaksanakan dalam kegiatan dalam mengaktualisasikan nilai aneka. Kalau agenda 3 gimana, Bu? Nah, agenda 3, saya sudah singgung tadi di awal, 3 mata diklat WOG, PP, dan MASN untuk memunculkan masalah. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Karena setelah ini Bapak Ibu sudah harus beraksi ya, sudah harus menuliskannya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ada pertanyaan? Halo. Ya. Saya Bu Yayan Afriansyah, Bu.
Ya, silakan. Nah, untuk APKL itu kan dia kan kriterianya sampai 4 poin ke 5 poin, Bu ya. Sehingga kita bisa memilih masalah itu. Setelah itu kita saring lagi yang terakhir dengan cara menggunakan rumus USG, Bu ya. Nah, jadi terus. Jadi permasalahan yang paling kita pilih itu ya, masalah yang paling kita pilih itu yang paling ini ya, Bu ya. Apa namanya? Yang paling gawat darurat gitu, Bu. Yang bagian USG ini. Kayaknya saya harus kembali ke agenda 1 kalau Bapak Ibu masih di situ ya. Kalau Bapak Ibu masih soal itu masih jadi masalah, maka saya akan kembali ke agenda 1 nih. Ya, sebentar. Padahal saya hari ini mau mengajak Bapak Ibu menuliskan tabel rancangannya. Tapi kalau Bapak Ibu belum menguasai alat analisis dengan baik, ini juga di masalah. Oke ya, tunggu. Saya cari dulu. Ini yang saya memang mau pastikan, makanya saya tadi bertanya, Bapak Ibu sudah kuasai belum? Karena kalau Bapak Ibu belum bisa menggunakan tools itu, maka oke. Saya akan kembali ke ini. Ini materi agenda 1 sebenarnya ya Bapak Ibu, tentang analisis isu. Jadi Bapak Ibu harus melakukan analisis isu. Mengapa? Nah, mengapa? Karena ini Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan. Dalam penilaian rancangan aktualisasi nantinya ya Bapak Ibu, maka ada satu indikator penilaian yaitu ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Bapak Ibu akan berada di level 4 pada nilai 80,01 sampai 100, ini level tertinggi penilaian ya dalam RA nanti. Apabila isu yang diangkat itu aktual, dianalisis dengan baik, disertai bukti-bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Ini yang semua tadi saya sampaikan sebagai catatan penting ya Bapak Ibu. Ya. Ini poinnya, harus dianalisis dengan baik Bapak Ibu. Kalau tidak bagaimana? Nih, kalau tidak Bapak Ibu akan turun di level 3 penilaiannya, yaitu lulus dengan cukup baik. Apabila isu yang diangkat aktual namun tidak disertai dengan analisis. Jadi menganalisis masalah ini penting. Ada penilaian terkait analisis. Oke, sekarang apa itu? Isu itu yang harus dianalisis, isu itu apa? Isu itu masalah atau gap. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya siswa yang Bapak Ibu ajari semuanya lulus, semua nilainya bagus, harapannya. Faktanya, kenyataannya, oh ternyata lebih dari 50% tidak lulus KKM. Itu berarti ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Maka itu masalah. Ya. Oke. Kemudian sebuah masalah atau isu itu harus ada kriterianya bahwa sebuah masalah itu dikatakan baik apabila yang pertama, isu itu aktual. Aktual itu tadi kan isu itu harus aktual. Artinya apa? Memang sedang terjadi. Faktanya memang sedang terjadi. Kemudian yang kedua P problematik. Artinya menyimpang dari standar.
kehalayakan apabila masalah itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada masalah yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya saya ini sedang bermasalah hidup saya ini, Bu. Kenapa? Saya diputusin pacar. Ya, itu masalah pribadi. Ya, itu tidak memenuhi kehalayakan, tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu masalah pribadi ya. Kemudian yang K, kelayakan, logis, pantas, realistis. Ini diwujudkan di dalam tabel APKL. Nih. Jadi isunya tadi, misalnya Bapak Ibu tadi malam sudah menuliskan 3 isu ya, saya minta 3 isu. Isunya tuh kita beri kode. Tapi nanti kalau dalam tabelnya Bapak Ibu langsung tulis di sini nih isunya. Kalau ini kan pakai tabel, pakai kode A, B, C, D, E, F, G ya. Lalu Bapak Ibu beri skor, A-nya itu aktual tadi, sedang terjadi, akan terjadi. Kemudian P-nya problematik, menyimpang dari standar. K-nya seberapa luas efek atau dampak masalah ini. Kalau semakin terdampak semua masyarakat, maka dia nilai K-nya paling tinggi, kehalayakannya. Tetapi kalau hanya berpengaruh terhadap pekerjaan saya sendiri, atau pekerjaan saya dan rekan kerja di ruangan, nah itu lebih kecil dibandingkan yang semua masyarakat akan terdampak. Kemudian layaknya L. Kemudian setiap kriteria nanti Bapak Ibu akan gunakan skor 1-5 ya berdasarkan analisis skala Likert. Yang 5 paling penting, yang 1 berarti kurang penting ya, paling nggak penting. Maka Bapak Ibu, setelah isunya Bapak Ibu tuliskan di sini, ABC ya misalnya ya, Bapak Ibu. 3 isu kan tulis di sini. Lalu Bapak Ibu beri skor aktualitasnya. Mana yang paling aktual diberi skor 5. Ya. Kemudian yang kurang dari itu berarti kurang aktual diberi skor di bawahnya. Yang kurang lagi diberi lebih bawah. Kalau kayaknya dalam pertimbangan itu sama-sama aktualnya. Boleh nggak skornya sama? Boleh, kasih ini kan 5. Ada juga isu yang aktualitasnya 5 juga. Oke, lalu lanjut ke problematik. Begitu juga problematik yang paling menyimpang dari standar dikasih skor tertinggi 5. Yang kurang kemudian 4. Yang kurang lagi 3. Kemudian menuju ke K. Ya perhatikan nih, saya mengajari Bapak Ibu cara mengisi ini adalah ke bawah ngisinya, bukan ke kanan. Isi ke bawah, artinya Bapak Ibu bandingkan setiap isu yang Bapak Ibu miliki dari nilai aktualitasnya dulu. Lalu bandingkan problematiknya mana yang paling problematik. Lalu kehalayakannya mana. Begitu juga yang layaknya mana paling layak. Jadi isinya ke bawah dulu nih, pasti semua ke bawah. Jadi setiap isu Bapak Ibu bandingkan. Setelah selesai, baru Bapak Ibu jumlahkan ke kanan. Dijumlah. Yang isu A, aktualnya 4, P-nya 3, 4 total dapatlah angka 15. Kemudian, dari semua skor ini, mana yang skornya tertinggi? Kalau di sini adalah isu D, inilah isu prioritas. Sekarang timbul pertanyaan. Dari mana Bu ngasih skor 4, 5, 3, 2-nya? Ngasih skor ini Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu merenung begini ya. Ini sih kayaknya bagus 5 deh. Kalau ini enaknya 3. Enggak, bukan begitu. Caranya adalah Bapak Ibu berdiskusi. Dengan siapa? Dengan rekan kerja, dengan mentor, dengan teman sejawat, diskusi tentang masalah-masalah ini. Jadi brainstorming Bapak Ibu ya. Bukannya Bapak Ibu berhitung apa memikirkan sendiri, enggak, itu cara yang salah. Jadi ini Bapak Ibu diskusikan, iya ya kalau soal disiplin siswa kalau dibandingkan dengan rendahnya nilai mana yang penting misalnya. Disiplin dulu apa lebih aktual mana gitu lah. Atau lebih problematik mana terkait disiplin siswa atau kekurangan
buku misalnya, kekurangan peralatan di sekolah gitu. Itu diskusikan. Jadi untuk dapatkan angka-angka ini tadi bukan merenung sendiri tapi diskusi. Oke. Kemudian dari ini maka Bapak Ibu dapatlah dari APKL isu prioritas. Oke? Pak Yayan? Paham penggunaannya? Oke. Sekarang setelah dari sudah mendapatkan satu isu prioritas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang Bapak Ibu lakukan adalah menggunakan nah ini menggunakan Fishbone. Jadi isu yang tadi terpilih ranking 1, Bapak Ibu letakkan sebagai kepala ikan. Ternyata tadi isu D-nya itu adalah rendahnya hasil belajar matematika kelas 4 di SD Negeri 02 Sendoyan Capel misalnya nih kan, ini contoh. Lalu Bapak Ibu akan cari penyebab masalah ini dari 4 faktor. Yang pertama dari metodenya, yang kedua dari SDM-nya, yang ketiga dari sarana prasarana, kemudian yang keempat dari faktor lingkungan. Kemudian Bapak Ibu, kalau dari SDM-nya, SDM itu terkait kita ya Bapak Ibu, saya, guru. Mencari masalah dengan melibatkan diri sendiri di dalam sumber masalah. Yaitu apa yang menjadi kekurangan saya, mengapa hasil belajar ini rendah. Jadi ini pertama, gurunya belum memahami dasar dan konsep matematika. Terus gurunya kurang dalam memberi motivasi belajar kepada siswa, jadi siswanya hasilnya rendah. Kemudian gurunya juga kurang memantau pada saat siswa mengerjakan tugas. Jadi banyak siswa yang tugasnya dikerjakan orang lain, misalnya kita nggak tahu. Kemudian guru belum bisa mengelola atau mengkondisikan kelas dengan baik. Nah, ini cerita guru nih. Lalu metode. Kalau dari sisi metode apa? Metode pembelajarannya kurang. Terus pembelajaran selama COVID kurang efektif. Lalu kurangnya interaksi tanya jawab antara guru dan siswa. Kurang kreatif dan inovatif dalam metode penyampaian materi. Oke. Terus dari sarana prasarana apa? Media belajarnya kurang. Buku sumber belajar kurang juga. Kemudian terbatas sarana prasarana yang dapat mendukung pembelajaran. Kemudian dari sisi lingkungan, lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar kita, di luar hal-hal yang sifatnya internal. Kalau yang sarana ini sarana di tempat kerja kita ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalnya di sekolah ya sarana prasarana sekolah, tapi lingkungan adalah eksternal. Segala sesuatu di luar kita. Ya. Misalnya ini kurangnya pemahaman siswa akan materi yang disampaikan. Siswa tidak mengerti kegunaan matematika, kemudian di rumah siswa lebih banyak bermain game, kemudian kurangnya dukungan keluarga agar siswa rajin. Nah, ini dari sisi lingkungan, dari sisi prasarana, dari sisi SDM metode. Gunakan 4 aspek ini Bapak Ibu. Gunakan 4 aspek ini. Saya nggak perlu jelaskan lagi itu di agenda 1. Kalau saya jelaskan lagi, habis waktu kita untuk bridging agenda. Ya. Kemudian dari setiap metode, dari setiap aspek ini, Bapak Ibu pilih salah satu yang akan dimasukkan ke dalam USG. Misalnya ini biasanya yang terpilih itu diberi arsir warna yang berbeda. Ini Bapak Ibu lihat kan di sini ada yang coklat. Ini metode ada 1. Lingkungan ada 1, media ada 1. Mengapa cara memilihnya gimana? Kan tadi banyak. Kan nggak semuanya di USG nih, nanti kebanyakan. Kriteria pemilihan penyebab isu yang akan Bapak Ibu masukkan ke USG itu yang pertama. Apakah itu menjadi kewenangan saya? 2, apakah waktu untuk menyelesaikannya itu cukup selama masa saya habituasi.
Ya. Jadi kalau misalnya terbatasnya sarana prasarana yang dapat mendukung pembelajaran. Ini kan misalnya sarana prasarananya itu misalnya belum ada proyektor. Ya. Memang kalau ada proyektor mungkin pembelajaran jadi lebih enak. Tetapi siapa? Apakah Bapak Ibu berwenang untuk mengadakan proyektor? Tidak. Bukan kewenangan Bapak Ibu. Misalnya kewenangan kepala sekolah misalnya ya. Jadi ya udah nggak usah diambil ini. Yang diambil adalah yang bisa diatasi. Bapak Ibu arsir seperti ini. Lalu keempatnya ini kemudian dimasukkan ke dalam USG. Jadi kita menggunakan alat analisis yang ketiga, yaitu USG. Jadi penyebab masalah tadi yang udah diarsir, kita masukkan sini nih, masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah. Lalu kita beri skor dengan caranya sama, tapi USG itu berbeda ya. USG itu U-nya itu urgensi, yaitu kegawatan. Besarnya dampak yang timbul terhadap keselamatan jiwa atau manusia atau uang atau produksi, harta benda, reputasi. Mohon izin Bapak Ibu, saya minum sebentar ya. Iya, Bu. Jadi urgensi itu kegawatan tadi ya. Kalau S itu seriousness, seberapa mendesak, yaitu banyaknya waktu yang tersedia untuk penanganan suatu masalah. Sedangkan G adalah growth, yaitu pertumbuhan. Perkiraan bertambah buruknya suatu keadaan dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau APKL tadi kan sudah ya, aktual, problematik, kehalayakan. Tapi kalau USG nih, urgensi, seriousness, growth. Kita masukkan ke sini. Yang paling urgen mana? Yang paling urgen dari masalah 1, 2, 3, 4 itu tadi. Yang paling urgen di skor 5, yang kurang di skor 3, dan seterusnya. Seriusnya juga begitu, di skor ke bawah. Yang growth-nya juga begitu, di skor ke bawah, lalu baru kita jumlahkan ke kanan. Ya, kita jumlahkan ke kanan. Kita jumlahkan ke kanan. Maka diperolehlah yang skor tertinggi adalah masalah 3. Maka Bapak Ibu sudah mendapatkan penyebab masalah prioritas yang akan diatasi. Itulah 3 tools alat analisis yang Bapak Ibu pergunakan untuk memunculkan masalah. Pak Yayan, sudah? Ya Bu, sudah. Sudah jelas semua Bapak Ibu? Jelas Bu. 10 orang di kelompok saya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kita ya bisa menggunakan 3 alat analisis ini. Oke, baik. Saya akan kembali ke bridging agenda. Oke. Tadi ini ya, di sini ya. Jadi agenda 1 ini Bapak Ibu udah kita bahas. Di agenda juga indikator aneka yang akan diuraikan, diaktualisasikan dalam masa habituasi. Oke, saya akan di sini sekarang ya. Nah, ini adalah indikator-indikator nilai. Bapak Ibu, ya. Ini saya berikan pedoman perilaku yang akan Bapak Ibu tuliskan di dalam Bapak Ibu merencanakan habituasi di matriks rancangan aktualisasi. Jadi perilakunya seperti apa? Nah, ini udah saya buat di dalam tabel seperti ini. Sekarang mari kita baca. Jadi kalau kita baca tuh jadi kita
Kalau mendengar gitu ya, jadi paham. Bapak Ibu, coba silakan bergiliran membaca berdasarkan nomor absen. Nomor absen di dalam sini yang nomornya pertama siapa di kelompok ini? Ini Bapak Ibu nggak nulis absennya ya? Hanya angkatan 134 kelompok 1 gitu ya. Nomor absennya nggak ada. Siapa yang absennya duluan? Saya, Bu. Oke. Ayako silakan dibaca indikator mulai dari jujur sampai dengan integritas. Dibaca apa perilakunya? Silakan. Langsung ke perilakunya ya, Bu. Nah, indikatornya dibaca, indikator akuntabilitas itu indikatornya apa aja, perilakunya apa. Baik. Indikator akuntabilitas yang pertama itu jujur, perilaku yang ditunjukkan itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak manipulatif. Kemudian yang kedua indikatornya tanggung jawab. Keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau konsekuensi terhadap apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga indikatornya kejelasan wewenang. Adanya rambu-rambu dan pemisahan batas yang jelas mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi tiap individu dalam sebuah organisasi. Kemudian yang keempat, integritas. Itu suatu keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh dan terlihat dari ketepatan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian Oke. Sekarang berikutnya, absen berikutnya setelah Pak Aden. Bacakan dari 5 sampai 9. Ya, Bu. Indikator nilai akuntabilitas yang selanjutnya nomor 5 itu mendahulukan kepentingan publik. Perilaku yang ditunjukkan itu kondisi mengesampingkan kepentingan pribadi demi tujuan bersama. Indikator yang keenam itu konsisten, kondisi mantap, tidak berubah-ubah dalam melakukan suatu hal secara terus-menerus. Indikator yang ketujuh adalah adil, perilaku yang ditunjukkan itu bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya, tidak sewenang-wenang. Yang kedelapan, indikatornya adalah transparan. Perilaku yang ditunjukkan itu bersifat terbuka, sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah netral. Perilaku yang ditunjukkan itu bebas dari tekanan apapun, tidak memihak. Oke. Jadi Bapak Ibu misalnya nanti dalam Bapak Ibu melaksanakan kegiatan inovatif, kan ada beberapa tahapan kegiatan. Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan itu, Bapak Ibu mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam perilaku-perilaku ini. Jadi misalnya bahwa Bapak Ibu menyusun alat evaluasi gitu ya, menyusun alat evaluasi. Lalu alat evaluasi itu Bapak Ibu buat sesuai dengan materi ya, dari materi yang memang sesuai dengan silabus, sesuai dengan materi, kemudian Bapak Ibu turunkan dalam kisi-kisi yang sesuai gitu ya. Maka itu apa? Perilaku itu tuh apa? Apakah itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya? Ataukah itu keadaan wajib menanggung segala sesuatu terhadap apa yang sudah dilakukan? Ataukah menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan? Kalau di sini belum ada yang sesuai, Bapak Ibu, ya, maka kita akan lihat pada indikator nilai berikutnya. Ya, ini indikator nilai setelah akuntabilitas adalah nasionalisme. Nasionalisme ini kan ada 28 indikator paling banyak ya. Jadi ini ada dibagi berdasarkan sila. Untuk sila pertama itu ada 6 indikator. Oke, silakan boleh dibaca absen berikutnya. Baik, saya Bu, Yayan Apriansyah.
indikator nilai nasionalisme. Nah, indikator di sini ada perilaku yang ditujukan. Pengamalan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu religius atau patuh ajaran agama. Jadi percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang ditunjukkan dengan mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Nah, yang kedua, hormat menghormati, ya, dengan perilaku yang ditunjukkan yaitu perbuatan yang menandakan saling menghargai antar satu sama lain. Nah, yang ketiga yaitu kerjasama, ya, usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang keempat tidak memaksakan kehendak, ya, tidak mendesakkan sesuatu kepada orang lain agar mau menerima. Nah, yang kelima yaitu jujur, tindakan tidak menutupi, ya, atau tidak berdusta sesuatu fakta baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, yang keenam amanah, dapat dipercaya, menjaga apa yang dititipkan kepadanya dengan baik, ya, dan tidak berkhianat. Oke, ya. Apakah itu sudah sesuai? Yang mana kira-kira di sini? Apakah sudah ada yang sesuai? Tadi contoh yang saya berikan. Belum, ya? Belum ada? Baik. Kita lihat lagi. Kemudian sekarang di sila kedua. Masih nasionalisme memang paling banyak nih di nasionalisme. Silakan absen berikut. Ya, Inspira. Indikator nilai nasionalisme. Yang pertama, yang ketujuh adil. Perilaku yang ditunjukkan yaitu memberikan hak-hak setiap individu. Yang kedelapan, persamaan derajat. Perilaku yang ditunjukkan mengakui prinsip bahwa semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Yang kesembilan, tidak diskriminatif. Perilaku yang ditunjukkan dalam bermasyarakat bergaul dengan tidak membeda-bedakan status maupun golongan. Yang kesepuluh, mencintai sesama manusia. Perilaku yang ditunjukkan saling mengasihi dan tolong-menolong satu sama lain. Perilaku yang ditunjukkan sikap menghargai perbedaan yang ada. Dan yang ke-12, membela kebenaran. Perilaku yang ditunjukkan komitmen untuk mempertahankan dan memperjuangkan nilai yang diyakini dan tidak takut dengan risiko apapun. Oke, ya, itu sila kedua. Kayaknya sampai sejauh ini belum ada nih yang perilaku yang sesuai dengan contoh yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Masih cari nih kita. Oke, terus. Berikutnya sila ketiga, absen berikutnya. Silahkan Pak Arif. Kemudian nomor 13, indikator nilai persatuan. Perilaku yang ditunjukkan bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh. 14, indikator nilai rela berkorban. Perilaku yang ditunjukkan sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. 15, cinta tanah air. Perilaku yang ditunjukkan suatu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa sendiri. 16, memelihara ketertiban. Perilaku yang ditunjukkan kewajiban untuk menjaga keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. 17, disiplin. Perilaku yang ditunjukkan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Oke, apakah sudah ada sesuai yang tadi kita bahas tentang menurunkan soal evaluasi berdasarkan kisi-kisi dan silabus? Belum? Lanjut. Kita di sila yang keempat. Oke, absen berikutnya silakan. Indikator nilai nasionalisme untuk pengamalan nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indikator nilainya yang nomor 18 yaitu musyawarah, perilaku yang ditunjukkan
kegiatan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan bersama. Kemudian nomor 19, kekeluargaan, yaitu perilaku yang ditunjukkan suatu sistem, sikap, dan juga kepercayaan yang secara sadar ataupun tidak mempersatukan anggota keluarga pada satu budaya. Kemudian indikator nilai yang ke-20, menghormati keputusan. Perilaku yang ditunjukkan, menjalankan keputusan hasil dari musyawarah dengan lapang dada. Indikator nilai yang ke-21 yaitu tanggung jawab. Perilaku yang ditunjukkan melaksanakan hasil keputusan bersama atau hasil musyawarah dengan penuh kesadaran. Sedangkan indikator nilai yang ke-22, kepentingan bersama, perilaku yang ditunjukkan keputusan yang sudah dipikirkan secara matang untuk mewujudkan keinginan yang diinginkan secara bersama. Oke. Kayaknya belum juga ya, belum ada yang tepat. Oke, baik. Ini di sila kelima. Silakan berikutnya. Masih nasionalisme. Indikator nilai nasionalisme, pengalaman nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indikator nilai nomor 23 yaitu gotong royong, perilaku yang ditunjukkan yaitu kegiatan bersama dan sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu keadaan agar menjadi mudah dan ringan. Indikator nilai nomor 24 yaitu sosial, perilaku yang ditunjukkan yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Indikator nilai nomor 25 yaitu tidak menggunakan hak yang bukan miliknya. Perilaku yang ditunjukkan yaitu tidak menggunakan aset milik negara untuk kepentingan pribadi. Nilai 26 yaitu hidup sederhana. Perilaku yang ditunjukkan yaitu bergaya hidup sesuai kemampuan dan tidak boros. Kemudian indikator nilai nomor 27 yaitu kerja keras. Perilaku yang ditunjukkan yaitu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tidak berhenti sebelum target tercapai. Kemudian indikator nilai yang terakhir yaitu 28 menghargai karya lain. Perilaku yang ditunjukkan yaitu menghormati jerih payah orang lain dengan tidak membenarkan plagiarisme. Nah, ini. Ya, nanti Bapak Ibu, tidak plagiarisme itu adalah mengaktualisasikan indikator nilai menghargai karya orang lain ya dari nasionalisme. Oke, baik. Nah, kemudian ke etika publik ya. Silakan dibaca sampai dengan nomor 5 absen berikutnya. Baiklah, indikator nilai etika publik yang pertama, indikator jujur. Perilaku ditunjukkan memberikan informasi dengan benar sesuai fakta yang ada, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nomor 2, indikator tanggung jawab. Perilaku yang ditunjukkan mengerjakan tugas dengan penuh keseriusan dan komitmen tinggi. Indikator yang ketiga, integritas tinggi. Perilaku yang ditunjukkan kesesuaian antara ucapan dengan perilaku yang ditampakkan. Indikator yang keempat, cermat. Perilaku yang ditunjukkan sikap hati-hati dan teliti dalam melakukan sesuatu. Indikator yang kelima, disiplin. Perilaku yang ditunjukkan sikap kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oke, selanjutnya, berikutnya. Absen berikutnya. Ya, Bu, saya Bu. Indikator nilai etika publik yang ke-6, hormat, yaitu hormat, perilaku yang mencerminkan penghargaan kepada orang lain. Indikator yang ke-7, sopan, perilaku yang ditunjukkan, perilaku yang mencerminkan kebaikan dan keramahan kepada orang lain. Indikator yang ke-8, taat peraturan perundang-undangan. Perilaku yang ditunjukkan, patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator yang ke-9, taat perintah. Perilaku yang ditunjukkan, patuh terhadap perintah atasan. Indikator yang ke-10, menjaga rahasia. Perilaku yang ditunjukkan, tidak memberitahu sesuatu kepada orang lain tanpa persetujuan dari pemberi informasi. Oke ya. Ini 10 indikator nilai etika publik. Tadi yang saya ceritakan tentang Bapak Ibu membuat evaluasi, kira-kira ada nggak yang sesuai?
yang dari aktualisasi salah satu indikator nilai di sini. Kalau tanggung jawab bisa nggak ini tanggung jawab ya? Jadi bahwa Bapak Ibu mengerjakan tugas dengan penuh keseriusan dan komitmen tinggi. Ya. Jadi cara Bapak Ibu menyusun soal evaluasi dengan berdasarkan mengacu pada silabus, membuat kisi-kisi yang jelas itu menunjukkan mengerjakan tugas dengan serius dan komitmen tinggi. Ini bisa ya. Contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa pada saat itu Bapak Ibu sedang mengaktualisasikan nilai tanggung jawab sebagai indikator dari etika publik. Gitu. Ya. Oke, kita akan lanjut. Tapi bisa jadi juga Bapak Ibu punya opsi nanti ya. Mana yang paling sesuai? Nah, nanti itu Bapak Ibu yang akan menuliskannya dan kemudian akan dinilai kesesuaiannya oleh penguji. Kemudian di yang keempat adalah komitmen mutu. Silakan absen berikutnya. Ya Bu, indikator nilai komitmen mutu. Indikator yang pertama yaitu efektivitas. Perilaku yang ditunjukkan itu efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian indikator yang kedua, efisiensi. Perilaku yang ditunjukkan, efisiensi merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dengan biaya yang sama, namun dengan hasil yang maksimal. Kemudian indikator yang ketiga yaitu inovasi. Perilaku yang ditunjukkan, pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru dalam setiap aspek kegiatan. Yang terakhir, indikator yang terakhir yaitu orientasi mutu. Perilaku yang ditunjukkan, pendekatan inovatif dengan tujuan kepuasan pelanggan dalam setiap kegiatan atau peningkatan kualitas pelayanan ya. Peningkatan kualitas pelayanan. Oke, ya. Perhatikan ya Bapak Ibu, bisa juga itu Bapak Ibu mengaktualisasikan nilai efektivitas, yaitu tingkat ketercapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kan evaluasi yang Bapak Ibu susun itu kan harus tepat mengukur apa yang ingin diukur ya dari tujuan pembelajaran awal. Kan? Kalau yang tujuan pembelajarannya itu di materi apa misalnya, tentu materi itulah yang ingin diukur. Maka Bapak Ibu perlu menyusun soal evaluasi itu sesuai dengan tujuan belajar di awal. Maka itu menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi bisa juga Bapak Ibu menggunakan efektivitas gitu dalam indikator nilai komitmen. Oke. Berikutnya silahkan anti korupsi. Absen berikutnya 1 sampai 5 silahkan. Silahkan Pak Yako diulangi lagi dari pertama. Oh Pak Yako lagi ya, udah 10 orang. Oh iya, oke lanjut. Sama. Baik. Indikator nilai anti korupsi. Yang pertama indikatornya jujur. Perilaku yang ditunjukkan yaitu menyampaikan sesuatu yang diketahui dengan sebenar-benarnya. Kemudian indikator yang kedua, peduli. Perilaku yang ditunjukkan, sikap kepekaan untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kemudian indikator yang ketiga, mandiri. Perilaku yang ditunjukkan, tidak bergantung kepada orang lain, tegas, berintegritas, dan percaya diri dalam pelaksanaan tugas, serta tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Kemudian indikator yang keempat, disiplin. Perilaku yang ditunjukkan, patuh dengan peraturan yang berlaku. Kemudian indikator yang kelima, tanggung jawab. Perilaku yang ditunjukkan, melaksanakan tugas dengan baik, tepat waktu, berkualitas, efektif, dan efisien, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi. Oke, baik ya. Bapak Ibu perhatikan ya, di setiap nilai itu beberapa tuh ada yang sama, seperti tanggung jawab kan tadi ada ya. Jadi tanggung jawab itu di akuntabilitas ada ya. Kemudian di nasionalisme juga ada,
ini. Mana tadi? Di etika publik juga ada. Kemudian ternyata di anti korupsi juga ada, tapi Bapak Ibu perhatikan ya, tanggung jawab di setiap nilai itu orientasinya berbeda, uraiannya itu berbeda, perilakunya berbeda. Jadi Bapak Ibu sesuaikan itu tanggung jawab yang mana. Oke, baik, masih ada 4 nih, 6, 7, 8, 9, silakan absen berikutnya. Pak Yayan. Bu Yuni kan. Bu Yuni. Ayo Bu Yuni. Bu Yuni. Bu Yuni lagi jaringannya jelek, dia lagi macet. Oh ya udahlah. Ya, yang ke-5 Bu ya. Yang ke-6. Kerja keras ya, perilaku yang ditunjukkan yaitu tekun mengerjakan sesuatu dengan integritas, mengejar hasil target melalui cara yang dibenarkan. Nah, yang ke-7 sederhana ya, perilaku yang ditunjukkan yaitu tidak bersikap konsumtif, mengutamakan gaya hidup tidak berlebihan. Nah, yang ke-8 berani, perilaku yang ditunjukkan tegas dan konsisten, tidak memperjuangkan kebenaran, dalam memperjuangkan kebenaran. Nah, yang ke-9 adil, perilaku yang ditunjukkan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Oke, jadi itu seluruh perilaku dari setiap indikator nilai yang harus Bapak Ibu uraikan dalam Bapak Ibu menuliskan rancangan aktualisasi. Oke, sekarang mari kita langsung masuk ke ini. Ini tadi kita udah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke sini ya. Bapak Ibu akan menyusun matrik rancangan aktualisasi seperti ini. Matrik aktualisasi yang terdiri dari 7 kolom, ya. Terdiri dari 7 kolom, 1 nomor, 2 kegiatan, 3 tahapan kegiatan. Yang keempat hasil atau output. Yang kelima keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah ini di sini. Kemudian yang keenam kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Dan yang keenam, kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi. Oke, 3 masalah yang Bapak Ibu temukan, nanti Bapak Ibu tuliskan di sini. Ya. Bapak Ibu tulis. Sekarang tulis dulu di kertas Bapak Ibu. Tulis ya. Sekarang tulis. Tulis ini dulu. Unit kerja apa? Kemudian identifikasi isunya apa? Lalu isu yang diangkat apa? Lalu apa gagasan pemecahan isunya? Atau begini, tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak usah menulis dulu, nanti saya akan kasih papan ya di sini untuk kita menulis. Sekarang saya akan jelaskan dulu jika Bapak Ibu sudah memiliki gagasan misalnya. Ini contohnya gagasannya adalah optimalisasi pelayanan farmasi klinik di UPT Puskesmas Paltika. Kegiatannya yang pertama dia membuat telaah staf tentang penyediaan ruang konseling. Jadi untuk menyediakan ruang konseling itu pasti bukan kewenangannya, tetapi Bapak Ibu bisa membuat telaahan staf ya kepada pimpinan untuk bahwa kita perlu menyediakan ruang konseling sebagai contoh. Tahapannya Bapak Ibu tuliskan dengan rinci satu persatu. Yang pertama konsultasi kepada kepala puskesmas. Jadi konsultasi itu Bapak Ibu lihat, itu adalah tahapan.
konsultasi adalah tahapan, bukan kegiatan. Jangan munculkan konsultasi sebagai kegiatan. Kemudian melakukan studi literatur tentang konseling. Jadi belajar dulu. Ya kan? Perhatikan dia menuliskan tahapan. Kemudian setelah melakukan studi literatur, dia udah punya referensi, kemudian dia membuat telahan staf. Setelah dibuat, kemudian dicetak. Setelah dicetak, menyampaikan kepada Kepala Puskesmas. Outputnya apa? Outputnya adalah hasil dari kegiatan ini yang bisa dibuktikan. Yang bisa dibawa buktinya pada saat Bapak Ibu seminar LA. Yang bisa dibawa. Ya. Jadi outputnya adalah tersedianya telahan staf tentang penyediaan ruang konseling. Ada telahan stafnya, udah dicetak, udah ditandatangan gitu ya. Lalu bagaimana keterkaitan substansi mata pelatihan? Yang pertama akuntabilitas, yaitu ketelasan target. Sesuai tadi ya, uraian tentang perilaku, indikator perilaku yang ditunjukkan, maka dia sampaikan, uraikan. Dalam membuat telahan staf, saya menjelaskan dengan rinci alasan diperlukannya ruang konseling untuk menunjang pelayanan konseling di puskesmas. Maka ini saya mengaktualisasi nilai kejelasan target dari akuntabilitas. Satu nilai, satu uraian, perhatikan. Satu indikator, satu uraian. Dan untuk setiap kegiatan, Bapak Ibu wajib membuat 5 nilai aneka. Masing-masing 1. Lebih dari 5 boleh? Boleh. Kurang dari 5 boleh nggak, Bu? Enggak. Minimal 5. Uraian di sini terkait nilai aneka harus 5. Kemudian nasionalismenya, musyawarah. Tadi ada kan indikator nilai musyawarah. Saya akan berkonsultasi dengan pimpinan sebelum kegiatan dilakukan. Itu nilai musyawarah. Ya. Kemudian contoh lainnya di bawahnya nih, ini lebih lengkap. Untuk kegiatan yang kedua, yang ketiga ini. Jadi dia ada membuat poster edukasi cara penggunaan obat. Tahapannya, tulislah tahapan ini minimal 5, Bapak Ibu. Jadi kalau setiap tahapan 1 uraian, Bapak Ibu bisa aneka. Jangan pelit membuat tahapan itu. Ya. Jadi membuat poster, berkonsultasi. Konsultasi itu tahapan, ingat selalu tahapan. Ya, sebagai seorang PNS, Bapak Ibu punya atasan, sebaiknya diawali dengan konsul. Lalu membuat materi dan mendesain poster edukasi. Lalu berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas. Kemudian mencetak poster edukasi, kemudian setelah dicetak ditempel. Outputnya apa? Tersedianya poster edukasi, cara penggunaan obat-obat ini ya. Jadi ya banyak nih posternya. Pertama poster penggunaan obat tetes, kemudian obat salep mata, dan sediaan suppositoria. Lalu ininya nih. Jadi Bapak Ibu perhatikan penggunaan nilai. Di sini dia mengambil nilai tanggung jawab dari akuntabilitas. Saya melakukan kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada pasien sesuai kewajiban saya sebagai apoteker. Ya. Ini akuntabilitas tanggung jawab. Lalu nasionalisme dia ambil kepentingan publik. Saya melakukan kegiatan ini dengan mengedepankan kepentingan pasien untuk meningkatkan pengetahuan pasien. Oke. Etika publiknya cermat. Saya akan mendesain poster ini dengan cermat dan teliti agar dihasilkan poster yang bagus serta bermanfaat untuk pasien. Ya, uraiannya perhatikan ini, suka ini saya, bagus. Komitmen mutunya nilai efisien. Saya menggunakan media poster karena dilihat dari segi harga ya lebih murah dibandingkan dengan media lain serta lebih mudah dipasang di mana saja. Oke.
Dan kemudian pada nilai anti korupsi, nilainya peduli. Dalam kegiatan ini saya peduli dengan memaksimalkan pelayanan kepada pasien. Artinya peduli pada kepentingan pasien. Ya. Kemudian kolom 6 itu diisi dengan kontribusi terhadap misi. Misi Bapak Ibu biasanya itu lebih dari 1. Maka Bapak Ibu harus memilih misi yang mana yang paling tepat. Contohnya ini. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu cara dalam peningkatan pelayanan pasien terkait informasi obat. Hal ini akan berkontribusi pada misi UPT Puskesmas PAL 3, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih, dan cerdas. Kena kan antara uraian ini dibuat dulu Bapak Ibu. Jangan ujuk-ujuk. Dengan saya membuat poster, maka saya berkontribusi kepada misi ini. Ya kenapa dong? Posternya itu apa sih kegunaannya? Supaya kenapa bisa Bapak Ibu klaim bahwa dia akan meningkatkan pencapaian misi ini. Ya, jadi ini ada uraiannya dulu. Lalu ke nilai organisasi juga gitu nih, ada uraiannya, ini bagus sekali. Dengan tersedianya poster edukasi cara penggunaan obat, merupakan inovasi pelayanan di mana pasien tidak hanya mendapatkan pelayanan sesuai gejala klinisnya, namun ada nilai tambah berupa pengetahuan mengenai obat. Hal ini sesuai dengan nilai organisasi, yaitu berorientasi pelayanan. Gitu Bapak Ibu. Jadi dari agenda 1 digunakan mengambil nilai, mengambil masalah, menganalisis masalah. Dari agenda 2 Bapak Ibu munculkan di sini. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti Bapak Ibu sudah siap untuk menyusun RA. Ya. Pemahaman Ibu sangat jelas, Bu. Jadi saya benar cukup paham. Paham ya? Oke, bagus. Yang lain? Sudah semuanya jelas? Jelas, Bu. Oke. Bagus, syukurlah. Kalau begitu, saya kira kita bukannya waktu kemarin itu sudah di agenda 2 kita sudah belajar memunculkan ini ya Bapak Ibu. Memunculkan masalah ya. Kemarin kita latihan apa Bapak Ibu waktu pertemuan kita di agenda 2? Udah lupa deh. Belum ada, Bu, latihan, Bu. Belum ada latihan. Kita coba latihan di sini ya. Waktunya 15 menit lagi. Bu, mau nanya nih, Bu. Ya, silakan. Ya. Jadi nanti sistem kalau mau konsultasi sama Ibu gimana, Bu? Ya, jadi kan ini seperti ini ya, Bapak Ibu. Bagus pertanyaannya Pak Arif. Bapak Ibu kan di sini sudah menulis 3 isu. Ya, ini saya lagi lihat nih di WA saya nih ya, isu-isu yang Bapak Ibu tulis. Jadi ini kan ada, misalnya Pak Arif kan masih nulis baru sering mati lampu, sinyal suka hilang, siswa suka terlambat ya. Nanti kita akan konsultasi di sini di WA group. Mengapa di WA group, Bu? Mengapa nggak Japri? Ya, kalau Japri pertama terlalu banyak peserta, saya bingung Bapak Ibu di mana, itu mengkonekkannya lama. Kedua, pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan tuh biasanya itu jawabannya juga akan ditunggu oleh peserta lain. Jadi sebaiknya Bapak Ibu konsultasi di grup. Jadi di grup bertanya masalahnya apa.
Ini kesempatan pertama saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apa masalah di tempat tugas. Kalau Bapak Ibu sudah menulis, itu berarti kita udah konsultasi 1 kali. Ya. Lalu setelahnya, setelah Bapak Ibu sudah menulis 3 isu, lalu Bapak Ibu analisis tuh dengan 3 analisis yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Tapi yang pertama biasanya saya minta seperti ini, Pak Arief, tolong dilengkapi dengan data dan fakta. Ya, sering mati lampu tuh berapa sering? Ya, seringnya tuh berapa? Seminggu 7 kali, seminggu 5 kali, atau sehari 2 kali, terserahlah. Tapi ada data. Ya, ada data, ada fakta. Sinyal suka hilang tuh kapan saja hilangnya, apa efeknya, apa dampaknya gitu. Siswa sering terlambat mengerjakan tugas, ya sering terlambat tuh berapa sering? Dari 5 tugas yang diberikan minggu ini berapa yang terlambat, ya? Terus berapa siswa yang terlambat? Nah, itu harus disertai data dan fakta. Nah, itu respon saya TikTok seperti itu di dalam WA itu sudah konsultasi, Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu harus membuat lembar pengendalian dengan coach. Lembar pengendalian dengan coach ini Bapak Ibu harus isi minimal 3 kali. Harus diisi minimal 3 kali. Jadi kalau Bapak Ibu kurang dari 3 kali, berarti Bapak Ibu tidak memenuhi syarat dalam konsultasi dengan coach. Nanti coachnya nggak mau membela pada saat seminar RA. Tapi kalau Bapak Ibu udah cukup konsultasi, sudah cukup merespon apa yang diberikan masukan dari coach, pasti coachnya akan ya dalam tanda petik itu ikut membela pada saat Bapak Ibu menghadapi penguji di saat seminar. Ya. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Lalu Bapak Ibu setelah menulis 3 isu ini, oke, Bapak Ibu tulis dalam analisis, 3 alat analisisnya, lalu kalau sudah dibuat kirim lagi ke WA ini. Berarti itu udah konsultasi yang kedua. Gitu ya. Lalu saya akan merespon, apakah responnya nanti yang ini bagus, yang ini kurang ini, yang ini kurang itu, dan seterusnya. Lalu berikutnya Bapak Ibu harus menuliskan mulai di rancangan aktualisasi di matrik yang tadi saya contohkan ini, di matrik tadi. Makanya tadi saya minta coba Bapak Ibu kita buat dulu deh 3 gitu ya. Terus kita mulai gitu. Jadi seperti itu. Nanti konsultasinya di WA grup ini Bapak Ibu terus menyampaikan kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Nanti saya akan merespon di situ. Kira-kira seperti itu Pak Arief. Satu lagi Bu. Yes. Misalnya kan yang saya kirim kemarin kan isunya misalnya saya pengen ganti gitu Bu. Itu boleh enggak Bu? Ya boleh. Kan ini masih tahap awal ya. Masih sangat bisa ganti. Ini juga saya belum cermati satu persatu ya Bapak Ibu karena ini juga sudah malam. Dan memang Bapak Ibu nanti ada semacam kesepakatan lah ya kode etik kita di dalam melakukan konsultasi. Saya akan memberikan konsultasi di jam kerja. Ya. Jadi jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau di luar itu gimana Bu kalau malam? Malam Bapak Ibu silahkan kalau mau bertanyanya malam, nunggu misalnya, tapi Bu kalau saya nunggu besok pagi takut lupa apa yang mau saya tanya. Atau gini, kalau saya ngirim filenya ini besok pagi, takutnya nggak keburu atau takut mumpung malam nih sinyalnya bagus. Oke silahkan. Bapak Ibu masukkan saja pertanyaan atau file yang mau dikonsulkan, ya ngirim apapun malam boleh. Tapi secara resmi saya akan meresponnya pagi pada jam kerja. Kecuali kadang-kadang saya juga merespon kalau misalnya saya lagi betul-betul luang gitu ya, lapang. Tapi jangan Bapak Ibu, saya udah kirim padahal dari jam 7 tadi malam sampai pagi ini subuh saya lihat belum ada respon. Ya saya juga harus istirahat ya Bapak Ibu. Jadi saya akan lakukan itu di jam kerja, tapi kadang-kadang saya juga kalau pas lagi longgar, misalnya saya lihat ya mungkin, tetapi secara prinsip saya akan memberikan konsultasi ini di jam kerja. Karena kan juga
ganggu juga ya kalau misalnya waktu untuk bersama keluarga kan hanya sebentar. Malam misalnya sedang bersama keluarga ya, mungkin saya membaca tetapi mungkin saya tidak merespon. Responnya pagi. Jadi jangan merasa Bapak Ibu, Ibu nih nggak jawab-jawab ya, udah saya kirim dari sore tadi sampai pagi nih saya lihat belum gitu ya. Dan kadang-kadang juga paginya juga saya nggak bisa langsung merespon kalau saya ada kelas seperti ini ya. Kalau saya ada kelas seperti ini kan tentu saya tidak mungkin sambil ngechat ya di kolom chat Bapak Ibu. Saya kira itu ya. Kemudian apa lagi pertanyaan? Tadi pertanyaannya udah terjawab belum? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Silakan. Masih ada 10 menit. Saya, Bu. Ya, silakan. Pak Ferdi. Mau nanya yang ini, Bu, yang untuk skala tadi, yang untuk fishbone dengan USG. Itu kan seharusnya kan dikonsulkan sama Ibu ya, Bu, untuk skor-skor skala Likert-nya tadi. Skornya? Enggak perlu. Enggak perlu. Skornya enggak perlu dikonsulkan ke saya. Bapak Ibu menyusun skor itu bersama mentor. Bersama mentor, bersama rekan kerja, ya, yang sama-sama satu grup di sini bisa, ya kan? Mungkin kalau apa kan Bapak Ibu satu profesi ya di grup ini sama, semuanya guru gitu. Jadi mungkin memahami masalah. Kan kadang-kadang satu kelas ada yang tenaga teknis, ya, ada apoteker, ada perawat, ada guru. Kan mungkin untuk diajak diskusi mengenai scoring tentang masalah di sekolah mungkin kurang paham. Tapi yang paling tepat adalah bersama mentor atau rekan kerja di tempat tugas, karena mereka yang paling tahu muridnya seperti apa, situasi sekolahnya seperti apa, guru-gurunya seperti apa, gitu ya. Jadi scoringnya Bapak Ibu bersama mentor, bersama rekan kerja. Berarti nanti yang dilampirkan ke Ibu udah langsung skornya aja gitu ya kalau nanti konsul ya, Bu. Iya, sudah skor, sudah terpilih gitu ya. Terima kasih. Oke. Oke, masih ada? Nah, ini lagi, Bu, yang masalah tugas kemarin. Ya. Itu kan kami kan beda kelompok nih, Bu. Apakah tetap saya upload di LMS ya, Bu, atau gimana? Iya, saya juga mumet dibuat LMS ini. Ya, saya udah nyusun kelompokan jauh-jauh hari. Saya bilang saya udah masukin apa semua di sana. Ternyata Bapak Ibu nggak bisa akses, ya sudah bikin kelompok di darat gitulah ya, secara offline. Ternyata di sana hidup lagi. Ya makanya gini saya bilang, kalau Bapak Ibu kemarin berdasarkan pembagian kelompok yang saya buat di WA itu, di tatap muka itu, kemudian sudah dilaksanakan pembuatan tugasnya, ya sudah digabung berdasarkan kelompok itu, ya sudah, berdasar kelompok itu nggak apa-apa. Namun kalau kemudian yang bisa ngupload di LMS itu kan hanya yang ditunjuk sebagai ketua ya, Bapak Ibu. Tapi ternyata berbeda dengan ketua yang pada saat ditentukan kemarin. Ya udah nggak apa-apa, yang penting bisa diupload. Yang penting bisa diupload di LMS, yang upload yang punya akses, yaitu ketua yang ditunjuk di sana. Kecuali kemudian 2 orang ketua yang 2 kelompok di sana itu masuk ke dalam satu kelompok, nah itu masalah. Satu kelompok nggak Bapak Ibu yang 2 ketua yang di LMS itu? Kebetulan saya kelompok 1, ketua kelompok 1, Bu. Cuman ya. Saya itu kalau yang Zoom sama Ibu ketua kelompok 2. Tetapi yang di kelompok yang ketua kelompok 2 itu berada di kelompok 1 itu, Bu. Beda sih ya. Oh, beda. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, yang penting di kelompok 1 ada yang punya akses untuk mengupload, di kelompok 2 juga ada yang punya akses untuk mengupload. Memangnya masih terbuka tuh uploadannya? Bukannya udah tertutup ya waktunya? Masih bisa upload sih, Bu. Masih, kalau udah masih bisa, oke, silakan. Ya. Terima Bapak kasih, Ibu Bu. boleh juga bagikan linknya di grup WA ini kalau memang tugas ke saya itu ya, link YouTube-nya gitu. Termasuk yang suara MP3 individu juga, Kak, Bu? Iya, beberapa sih udah ada yang ngirim. Ini kelompok mana yang ngirim ke saya? Itu yang kita, Bu, kemarin, Bu. Kita malam Japri semua, Bu. Japri. Iya. Memang agak membingungkan ya Bapak Ibu, ternyata ketika Japri, saya bingung Bapak Ibu tuh di kelompok mana, saya baca satu-satu. Kata saya ini cara yang salah saya kemarin.
tidak meminta Bapak Ibu digrupkan dulu ya. Begitu kirim satu-satu. Langsung japri kemarin. Iya. Jadi sekarang kalau sudah memungkinkan Bapak Ibu upload di LMS, upload di MLS. Kalau tidak, Bapak Ibu kalau semua tugas bisa masuk ke sana, oke ya, nggak usah lanjutkan. Tapi kalau misalnya belum atau sudah tertutup sistem upload di sana, Bapak Ibu uploadnya di grup aja, ya. Iya Bu. Ya, Bu. Tapi saya kira kan kalau sekarang udah terbuka, saya juga dari kemarin ngecek belum berhasil Bapak Ibu. Saya mau masuk LMS kemarin, terakhir tuh kemarin ya, jam berapa ya? Itu saya buka juga belum berhasil saya. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil ya syukurlah. Atau gini ya Bu, kita per tugas itu nanti dikumpulkan ke satu file, nanti kirimkan ke grup itu Bu. Bisa nggak Bu? Misalnya punya Ibu tugas satu, nanti jadikan satu file terus semua kelompok ngumpul di situ gitu Bu. Kirimkan di grup grup coaching tuh. Iya. Boleh. Kayaknya itu lebih mudah itu Bu. Iya, iya. Terus terang saja yang mencar-mencar itu saya bingung memberikan ininya ya. Merespon dan nanti, memberikan nilainya. Kalau grup ini nanti dikumpulkan ke grup ini dikumpulkan ke ketua, nanti ketuanya ini ngupload di grup BA kelompok ini gitu Bu. Biar Ibu nanti tinggal download satu tapi semuanya ada gitu. Oke. Ya, bagus usulnya. Oke, bagus ya. Jadi sudah lancar ya Bapak Ibu, sudah bisa lihat LMS dengan baik ya. Sejak kapan? Kemarin? Kemarin Bu. Kemarin Bu. Semua fungsi sudah berjalan ya. Tapi jam absensi itu masih error Bu. Nah, nggak sesuai dia. Nah, itu dia. Dan pagi tapi sore jam. Karena memang LAN menulis surat bahwa mereka sedang maintenance ya terkait LMS itu. Saya juga khawatir gitu, LMS itu kan digunakan oleh ratusan ribu pengguna ya seluruh Indonesia gitu. Jadi begitu banyak gitu apa bisa gitu ya. Ya makanya kayak gitu. Rupanya mungkin mereka ada penyesuaian sistem sehingga kemarin terpaksa ditutup. Iya, alhamdulillah kalau kemudian Bapak Ibu hari ini sudah bisa melanjutkan di sana. Jadi nggak bingung WI ngasih nilai kemana, dia anunya tugasnya di mana gitu ya. Tapi Bapak Ibu semua tugas sudah selesai ya saat ini. Tinggal upload aja. Sudah diupload juga kok. Ya, soalnya kemarin ada yang minta perpanjangan waktu lagi. Iya. Kemarin kan memang lagi apa Bu ya? Kebetulan kan kawan-kawan kan banyak yang dari daerah. Nah, jadi kita kan mau ngumpul ke Skadau. Jadinya butuh proses waktu gitu Bu untuk buat tugas kelompok itu Bu. Iya. Oke, alhamdulillah sejauh ini sudah bagus dan sudah dikumpulkan. Tadi solusi dari Arif saya kira juga bagus ya. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu silahkan dilanjutkan. Untuk Bapak Ibu fokus di penulisan rancangan ini ya. Bapak Ibu nulis matrik rancangan ini di bab berapa? Bab 4 atau kalau bab 1 Bapak Ibu pendahuluan, bab 2 itu gambaran umum, kemudian bab 3-nya nilai-nilai aneka, nilai-nilai aneka itu, maka rancangan aktualisasi ini di bab 4 dimulai dari identifikasi isu. Itu yang Bapak Ibu fokus kerjakan dan konsulkan ke saya progresnya segera ya. Jadi itu yang penting nanti Bapak Ibu sejauh apa sudah menyusun mulai dari 3 isu ini, nanti 3 isu ini saya akan kasih respon dulu. Pertama, kalau yang belum ada data dan fakta, Bapak Ibu silahkan lengkapi isu yang diajukan, 3 isu disertai data dan fakta ya. Nah, dari situ nanti saya akan berikan respon apakah itu sudah sesuai, bisa dilanjut atau tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjutkan ya dengan analisis isu dan seterusnya kemudian menulis matrik rancangan aktualisasi. Oke, saya kira itu. Bapak Ibu di dalam MOOC itu kan ada pembelajaran agenda 4 habituasi ya. Bapak Ibu sudah dapat sistematika penulisan ya dari sana ya?
atau enggak sesuai dengan kriteria punya Ibu juga bisa di itu Bu. Kadang saya dengar ada yang beda-beda itu Bu. Misalnya pakai huruf apa, fontsnya gimana itu Bu. Nanti boleh Ibu supaya kami satu kelompok ini kompak, boleh Ibu share gitu Bu. Terima kasih. Oke. Mungkin dicatat saja, silahkan pakainya Arial, hurufnya 12, spasinya 1,5 di luar matriks. Kalau di dalam matriks, Bapak Ibu spasi tunggal, spasi 1. Itu aja sih, saya kira. Margin kiri 3,5 ya, atas, kemudian bawah, kemudian kanan 2,5. Perhatikan tuh Bapak Ibu, saya katakan di dalam matriks spasi tunggal, di luar matriks spasinya 1,5. Kemudian Bapak Ibu tolong sesuaikan lebarnya matriks ya. Jangan yang isinya banyak, kolomnya sempit. Yang isinya sedikit, kolom 7, kolom 6, kan isinya hanya sedikit. Itu Bapak Ibu kasihnya kolomnya lebar. Nah nanti akan nggak sesuai tuh. Ada satu halaman yang berlembar-lembar ke belakang, tapi yang berisi hanya satu kolom, yaitu kolom 5 tadi yang uraian nilai gitu ya. Aktualisasi nilai indikator itu kan isinya banyak, tapi kolomnya sempit. Jadi ke bawah isinya banyak, lainnya kosong kolom lainnya. Nah itu soal layout Bapak Ibu perhatikan ya. Saya kadang-kadang agak nggak nyaman bacanya gitu ya kalau Bapak Ibu nggak perhatikan hal itu. Baik, itu saja. Saya harus lanjut dengan kelompok berikutnya. Waktu kita sudah habis ya, pukul 9. Jadi selanjutnya mari kita lanjutkan di kolom chat, pertanyaan dan konsultasi Bapak Ibu terkait rancangan aktualisasi ini. Tapi insya Allah Bapak Ibu sudah bisa mulai ya, action ya. Hal-hal yang kurang jelas silakan ditanyakan di sana. Dan yang pertama ini saya tadi malam belum semua saya baca, tapi banyak yang belum melengkapi data dan fakta, maka silakan dilengkapi. Baik, demikian Pak Fahrudin. Terima kasih. Sesi saya di kelompok 1 sudah selesai. Saya tutup. Terima kasih perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih Bu. Dr. Supriyati yang menyampaikan materi coaching kita pada pagi hari ini untuk kelompok 1. Angkatan 134 yang dimana yang di code-nya juga Ibu Dr. Supriyati. Jadi pada kesempatan ini dapat kami sampaikan kepada seluruh peserta di dalam rancangan ini terus komunikasi dengan beliau ya. Tadi kan Bu Sepi sudah bilang juga kalau malam walaupun chatnya sudah masuk dia tetap membaca dan membalasnya besok pagi. Ya kita maklum ya apa nama itu kesibukan WI kita ini cukup padat dan merayap nih sampai bulan 12 nanti seperti itu. Atas nama panitia pelaksana kami mengucapkan juga selamat kepada Ibu Dr. Supriyati yang kemarin telah memberikan presentasi di LANERI ya Bu Sophia. Terima kasih Pak. Iya, alhamdulillah. Selamat dan sukses ya Bu Dr. Supriyati. Amin, amin. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup di sini dulu penutup pembacaan coaching agenda kita pada pagi hari ini. Kami berikan kesempatan kepada Bu Supriyati untuk lab, nanti Ibu masuk di room 3 Bu ya. Baik, baik. Izin lab. Terima kasih Bu, selamat pagi Bu. Pagi. Baik para peserta sekalian. Siapa ketua kelompok di sini nih? Pak Yayan Bu. Pak. Pak Yayan apa? Yayan apa? Pak Yakwadin.